cuma dia tetap teriak-teriak segala macam. Terus gue ngomong lagi, jangan teriak-teriak nanti tetangga dengar nggak enak. Ya, biarin aja tetangga dengar biar tahu suami gue goblok bla 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 bla. Nama gue Gilang Rizky, usia gue tahun ini 28 tahun. Gue memutuskan untuk menikah itu di usia 24 tahun, dimana menikahnya 25 tahun gitu. Nah, alasan gue waktu itu memutuskan menikah adalah karena gue ngerasa financially saat itu dan juga mentally gue siap gitu untuk apa namanya ke jenjang pernikahan bersama mantan istri gue itu. Jadi alasannya sebenarnya itu gitu. Dan terlebih sebenarnya di luar hal itu yang cukup formal, gue tuh di umur itu sebenarnya punya prinsip hidup tuh kayak why not gitu. Jadi why not tuh artinya ketika ada challenge ke gue tuh tends to be ngejawab challenge itu gitu. Dan waktu itu pernikahan itu buat gue saat itu adalah challenge yang diberikan sama mantan istri gue saat gue masih menjalani pacaran gitu. Yang gue temukan itu jadi gini, dalam pernikahan itu selama yang gue jalani dan sampai saat ini gue tahu gitu ya, permasalahan di dalam pernikahan tuh sebenarnya cuma dua. Itu yang pertama finansial, sama kedua tuh attitude gitu. Di luar dari dua itu mungkin hitungannya yang ekstrim kali kayak selingkuh. Selingkuh juga hitungannya attitude kan dari seseorang. Nah, alhamdulillah di pernikahan gue saat itu secara finansial tuh aman-aman aja gitu. Tapi yang menyebabkan akhirnya gue bercerai dengan, gue nyebutnya mantri ya, mantan istri terlalu panjang, itu karena attitude gitu. Kalau ditanya attitude-nya siapa, kayaknya gue juga nggak layak bilang kalau attitude-nya mantri gitu. Karena pernikahan itu gue berdua yang jalanin gitu, dan gue nggak mau membuat kesan playing victim lah. Menurut gue momen pertama kali atau tempat pertama kali lu bertemu pasangan lu tuh meter. Dimana sebenarnya kalau dibandingin dengan gue ketemu mantri itu gue di sebuah bar gitu, dimana gue dikenalin sama temen gue abis dari bar dan kegiatannya di situ. Gue jadian menjalani pacaran gitu ya. Gue pacaran putus 2 kali. Pertama karena gue memutuskan untuk berhenti kerja karena gue capek, gue diputusin karena gue nganggur. Terus yang kedua itu putusnya karena masalah trust issue yang terjadi sama dia ke gue gitu. Nah, akhirnya balikan yang kedua, gue memutuskan untuk menikah. Sebenarnya gue temuin dalam pernikahan itu bukan satu sifat yang tiba-tiba muncul gitu ya. Artinya dalam gue berpacaran dan juga terlebih setelah menikah itu selalu ada di dia. Tapi karena gue orangnya suka denial gitu ya, dan suka mendem ketika ada sesuatu yang emang gue nggak suka atau gue ngerasa nggak pantas, jadi itu meledaknya mungkin telat gitu ya. Jadi attitude yang gue maksud ini adalah sikap mantan istri gue yang cenderung kasar ngomongnya, dan juga gue pada tahap dimana gue merasa si mantan istri gue ini udah nggak bisa dibilangin lagi. Bukan susah dibilangin, tapi nggak bisa dibilangin. Kalau susah dibilangin kan masih ada yang masuk sedikit-sedikit. Kadang kan kita sebagai manusia tuh punya level emosi masing-masing ya. Ada orang yang sabar banget nggak pernah emosi, ada orang yang cepat banget ke trigger. Tapi kan polanya jelas gitu ya, setiap orang yang emosi tuh pasti ada triggernya gitu. Triggernya dan itu pasti konkret gitu. Misalkan gue nggak suka ondel-ondel, ketika gue ngeliat ondel-ondel gue akan teriak-teriak ngomong kasar tuh karena gue sebel banget. Nah, kalau dibandingin dengan mantan istri gue, dia tuh nggak punya trigger untuk emosi atau tiba-tiba ngomong kasar dengan nada tinggi gitu. Dia nggak butuh itu gitu. Selama sekian tahun gue jalan dan menjalani hubungan itu sama dia, gue mencoba membaca pola dari dia, ya dia nggak butuh trigger semacam itu untuk melakukan itu. Pada suatu pagi di awal tahun 2021, ada satu miskom lah yang terjadi antara gue dan mantan istri gue gitu. Dimana miskom itu sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut, itu sebenarnya nggak harus kayak gue dan mantan istri gue gitu. Dimana
Di situ posisinya mantan istri gue lagi kerja, lagi teleponan sama klien. Di saat yang bersamaan dia mesen makanan lewat ojek online gitu. Jadi gue tahu nih, oh dia lagi pesen di hari itu. Ketika abangnya datang, gue harus make sure nih pesanan dan notesnya nih sesuai supaya mantan istri gue gak marah. Abangnya datang, gue ambil. Gue cuma nanya, dia masih teleponan gitu. Gue nanya, ini bayarnya pakai apa? Pakai wallet atau pakai cash? Terus dia nggak jawab gitu kan. Terus gue nanya abangnya, kebetulan abangnya tuh yang pelongo gitu, yang nggak fast response. Terus gue nanya yang kedua kalinya, dia jawab dengan ketus gitu ya, karena mungkin ngerti lagi teleponan sama kliennya. Macam gue ngambil makanannya, gue ke belakang sambil jalan sambil gue ngomong, ini makanannya udah ada ya, nanti makan di belakang, aku laptopan di belakang. Terus gue lagi laptopan gitu, tiba-tiba dari depan mantan istri gue teriak kenceng banget dengan kata-kata yang ada di tongkrongan orang-orang yang lagi mabuk lah. Kayak gitu, terus gue kaget, terus gue jalan ke depan gitu kan. Kenapa, ada apa, nggak usah teriak-teriak, ke belakang aja ya kalau mau ngobrol. Dia duduknya di bawah gitu, kayak setengah lesehan gitu. Terus gue dengan kondisi di kiri, dia nunjuk-nunjuk gue kayak, lu mikir lo nggak tahu, gue lagi teleponan sama klien, lo nanya-nanya hal nggak penting kayak gitu, bla bla, goblok lo, bla 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 bla. Terus gue yang kayak, paham ya posisinya kayak, wah. Terus ya udah akhirnya gue minta dia untuk chill out, untuk nggak ngomong nada tinggi dan kasar. Terus gue ajak ke belakang untuk ngobrol baik-baik, cuma dia tetap teriak-teriak segala macam. Terus gue ngomong lagi, jangan teriak-teriak, nanti tetangga dengar nggak enak. Ya, biarin aja tetangga dengar, biar tahu suami gue goblok, bla 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 bla. Gue juga kebawa emosi karena itu teriakannya sangat amat kencang, makanya gue notice dia untuk tidak terlalu kencang supaya tetangga nggak dengar. Terus habis itu gue tanpa sadar ke depan bawa gelas isi air gitu karena gue lagi minum, yang tujuannya meredakan emosi gue. Terus dia masih teriak-teriak. Akhirnya gue ngasih opsi ke dia. Gue bilang, lo bisa diem nggak? Atau lo gue siram? Akhirnya dia teriak-teriak kayak nge-challenge gue untuk siram. Gue siram, dia makin teriak-teriak segala macem. Gue tarik ke belakang untuk kayak, karena gue nggak dapet poinnya kenapa dia teriak sebegitu kencangnya dengan kata-kata kasar yang menurut gue itu nggak patut diucapin sama seorang istri kepada suaminya sih, dalam konteks apapun gitu. Kadang kan manusia suka mirroring gitu ya, mirroring dalam artian ketika lawan bicaranya atau pasangannya tuh kasar, jadi kita kebawa kasar gitu ya, maksudnya kebawa tinggi. Di momen itu gue kebawa tinggi juga, tapi nggak dengan kata kasar. Gue cuma bilang, lo bisa diem nggak, berulang kali gue ucapin, cuma dia teriak-teriak segala macam, sampai akhirnya di kepala gue kayak nyari jalan keluar itu nggak dapet gitu ya. Akhirnya gue memilih opsi, gue beginiin istri gue ke tembok, gue bilang diem, nggak usah teriak-teriak, duduk, ayo kita selesain masalahnya. Sampai akhirnya gue ngomong, kalau kayak gini caranya, kurang lebih ya, nggak exactly, tapi intinya kayak gitu. Ini kalau kayak gini caranya, gue udah muak sama lo nggak bisa dibilangin segala macem. Terus diteriak balik kayak, ya udah terus mau lo apa, mau cerai, bla 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 bla, ya udah cerai aja, bla 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 bla. Sampai akhirnya dia tetap kayak, jadi karena mungkin genggaman gue ke baju di bagian sininya tuh rada kencang, dia juga nunjuk-nunjuk gue gitu, kayak ngata-ngatain gue segala macem. Sampai akhirnya hal yang nggak pernah gue lakukan sebelumnya sama siapapun itu terjadi. Gue kelepasan nampar mantan istri gue. Terus gue nampar, gue kaget karena di depan gue ada ekspresi muka orang yang gue sayang saat itu. Karena istri gue kulitnya, wajahnya lumayan putih, jadi tamparan gue mungkin berbekas merah. Terus dia nangis teriak-teriak. Habis itu masih sama ngatain gue anjing, bla 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 segala macem. Tapi nge-point out-nya bukan masalah yang tadi ngambil makanan, tapi point out-nya soal gue suami pemukul dan segala macam. Yaudah di situ gue ngambilin koper untuk gue masukin barang-barangnya. Gue cuma bilang, ayo gue balikin lo ke orang tua gue. 3 minggu kemudian gue mediasi, gue sama orang tua gue, dia sama orang tuanya dia, berenam. Dan di hari itu gue cuma bilang, gue nggak mau cerita detail, tapi gue cuma bilang di permasalahan ini jalan keluar itu cuma 2. Yang pertama rujuk, yang kedua bercerai.
gue sebagai suami dan punya stance, gue cuma bilang gue pengennya rujuk. Cuma kalau ketika rujuk, gue tuh nggak tahu apakah gue masih jadi Gilang yang seperti itu atau gue berubah jadi orang yang sangat beda dan segala macem. Sehingga di hari ini pun, di hari itu saat gue mediasi, selang 3 minggu dari kejadian yang tadi, gue merasa gue bukan gue gitu. Jadi mediasinya itu kan tadi gue bilang 3 minggu setelah peristiwa tadi kan. Sebenarnya itu dijadwalin 2 minggu. Cuma di Hamin 1 itu gue kebetulan inilah ngobrol sama keluarga gue, om tante, itu untuk mendapatkan perspektif dari mereka yang mungkin lebih tua dan lebih berpengalaman gitu. Tetapi nyatanya, jadi misalkan malam ini gue mediasi sama om tante gue, besoknya tuh harusnya gue mediasi sama mantan istri gue. Sepulangnya dari gue ngobrol sama keluarga gue tuh kayak orang psikosomatis gitu, kayak mual, pusing, segala macam. Karena saat gue ngobrol sama keluarga tuh kebentur banyak sudut pandang kan. Yang sudut pandang itu gue serap bener-bener di kepala gue rasain pakai hati dan emosi gue. Akhirnya ke pending tuh seminggu, akhirnya habis mediasi karena clear, yang diputuskan adalah bercerai, dan terlebih pihak yang menggugatnya adalah gue, bukan mantan istri gue. Jadi udah, gue menjalani aja. Gue baru merasakan, oh gue cerai nih, gue jadi duda di usia sekian, dimana teman-teman gue mungkin lagi happy karena dia baru punya bayi anak pertama, atau lagi mau melangsungkan pernikahannya, atau baru punya pasangan segala macam. Gue tapi anjir, gue begini lagi segala macam. Itu mungkin baru gue sadari di saat gue untuk pertama kalinya dalam hidup gue datang ke pengadilan negeri agama kali. Gimana gue ngeliat, anjing ramai banget kayak orang mau bikin KTP. Dan di situ gue langsung psikosomatis lagi, kayak banyak juga yang mau cerai gitu. Sedangkan gue nih 27 tahun, weekday, ngapain gue ke pengadilan agama? Kerja aja kan harusnya di rumah. Di situ gue langsung ngerasain kayak, oh I'm a failure man. Tanpa pengetahuan orang-orang, gue coba ke psikolog dan lain sebagainya lah. Untuk gue kemudian butuh sudut pandang yang lebih valid aja gitu dari orang yang mungkin punya ilmu gitu. Kalau dari keluarga terdekat tadi yang sebelum mediasi gue cerita tuh pasti semuanya mengencourage gue untuk tidak cerai dan segala macamnya gitu, untuk dipertahankan segala macam. Dalam artian mungkin gue rada keras kepala juga karena gue menganggap sudut pandang dari mereka tuh iya datangnya dari apa yang mereka alami gitu. Mereka nggak melakukan projection kalau mereka jadi gue dengan proses gue, dengan posisi gue saat itu tuh seperti apa gitu. Ya, mungkin gue ngomong gini juga salah ya, cuma saat itu yang gue rasakan. Dan di kepala gue saat itu cuma ada kayak talk is cheap doang di kepala gue. Jadi mungkin nggak gue dengerin juga saran dari mereka untuk kemudian tidak bercerai gitu. Yang pada akhirnya gue hanya mendengarkan saran kedua orang tua gue, karena kedua orang tua gue bilang apapun keputusannya itu datangnya harus dari kamu, nggak bisa dari papa, nggak bisa dari mama, karena papa dan mama tidak merasakan luka yang sekarang kamu rasakan gitu. Gue juga kaget kenapa orang tua gue ngomong seperti itu dan itu relevan buat gue gitu. Pelajaran ya, jangan nikah buru-buru. Buru-buru tuh bukan secara umur ya, buru-buru tuh dalam artian ketika lo nyampe di momen lo sama pasangan lo ngomongin untuk nikah, itu tuh jangan ngeliat ke belakang lo udah berapa lama punya hubungan dan segala macam, tapi lo ngeliat ke depannya gitu, apa yang bakal lo song-song ke depannya gitu. Gak cuma dalam konteks pernikahan sih, dalam konteks apapun yang kaitannya dengan mengambil keputusan, menurut gue jangan buru-buru sih. Rasa menyesalnya tuh mungkin apa yang gue ceritain tadi tuh masih mungkin 50% dari 100% gue punya hubungan sama mantan istri gue gitu. Mungkin kalau mantan istri gue nonton video ini, mungkin dia punya
versinya dia segala macam, ya sebenarnya pasti ada lah, namanya cerita kan ada dua versi itu. Penyesalan gue adalah, pertama, gue menyesal karena gue telat mengenali diri gue secara lebih baik gitu. Karena akhirnya gue mengenal diri gue secara lebih baik ya setelah perceraian ini. Apa yang gue perbaiki, yang jelas sifat gue soal denial sih, itu yang pengen gue perbaiki. Karena sebenarnya 2 minggu sebelum gue melangsungkan pernikahan itu, hamin 2 minggu, dimana undangan udah disebar ke keluarga, kerabat, dan segala macam, itu gue menemukan bahwa mantan istri gue masih melakukan kontak atau masih cheating lah dengan cowok yang sebelumnya udah gue kasih tanda gitu, lo ngapain sama dia, lo kan udah punya gue dan segala macam kayak gitu. Dimana sebenarnya itu kan harusnya red flag gitu ya, cuma karena gue denial kayak wah udah terlanjur mau nyiapin nikah, udah apa segala macam, akhirnya gue memilih untuk tetap menikah gitu. Padahal di saat itu mungkin ketika gue mengetahui, gue langsung kayak udah deh cancel aja, nggak jadi. Menjadi manusia versi gue adalah kita sebagai manusia harus memahami kalau kita punya kelebihan dan kekurangan, tapi nggak berhenti di situ. Kita juga harus tahu secara spesifik kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, supaya dalam melakukan apapun di dunia ini lo bisa lebih bijak. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.